Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Angeli Sormin, NIM 120108258595, kelas 2B PGMI, dengan mata kuliah PKN dan dosen pembimbing Pak Nuardi M.Ed. Gender, Islam, dan HAM. Pendidikan bagi perempuan di Indonesia masih merupakan wacana yang terus berkembang. Setiap 5 tahun sekali menjelang pemilihan umum, rekrutmen anggota DPR-DPRD, persoalan kuota bagi perempuan yang selalu menjadi isu yang terus diperbincangkan dalam kancah politik di Indonesia. Persoalan yang substansial adalah apa definisi politik bagi perempuan, bagaimana bentuk partisipasi politik bagi perempuan, dan bagaimana menyiapkan pendidikan politik bagi perempuan di Indonesia agar di masa depan partisipasi politik benar-benar menunjukkan nilai kesetaraan dalam perspektif hak asasi manusia. Pendidikan politik bagi perempuan meliputi 1. Peran negara dalam melindungi perempuan dan secara sosial menempatkan kedudukan perempuan dalam keadilan dan kesetaraan dengan pria. Perempuan dan kekuasaan, bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Perempuan dan pengambilan keputusan atau decision, kebijakan terhadap perempuan dan distribusi atau alokasi bagi perempuan. Hal ini berkaitan dengan pembagian dan penjatahan nilai-nilai atau valuasi dan dalam masyarakat. Dapat dijadikan indikator untuk peran dan kesempatan dalam politik. Perempuan dalam politik. Peran perempuan dalam lembaga-lembaga politik seperti pemberitaan perempuan dalam konstitusi, keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pusat dan daerah, peran perempuan dalam fungsi ekonomi dan sosial pemerintah, perempuan dalam partai politik, dan perempuan dalam kancah internasional. Sejak dini kurikulum yang dikembangkan dengan penyajian HAM, gender, dan pendidikan politik bagi perempuan. Ini dilakukan dengan tepat, maka tidak saja keuntungan kognitif dan efektif yang diperoleh. Proses penyadaran seperti A. Pengendalian diri, B. Proses intelektual, C. Kesadaran sosial dan sejarah sosial, D. Kemampuan sosial, E. Pengetahuan dan bidang HAM dan kesetaraan gender, dan yang terpenting F. Berpikir kritis, imajinatif, dan kreatif. Studi kasus agama, etnis, politik. Upaya pembelajaran politik sejak dini harus memiliki konsep yang jelas dan komprehensif, terutama yang bersentuhan dengan komunitas perempuan, sehingga nantinya hasil atau output dari pembelajaran politik secara formal sejak dini betul-betul memiliki kompetisi dan skill tidak saja dari aspek kognitif dan efektif saja, tetapi juga pada aspek psikomotoriknya. Dengan begitu muncul berbagai kompetensi produk yang kritis, inovatif, memiliki kesadaran sosial, kepekaan, dan tentunya pengendalian diri. Islam secara arif dan bijaksana melihat dan memperlakukan antara laki-laki dan perempuan secara proporsional. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan dan memberikan gambaran yang gamblang tentang hak dan kewajiban sama antara laki-laki dan perempuan. Keduanya saling melengkapi untuk menuju kepada kesempurnaan sebagai insan yang kamil. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Hai sekali manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Hak atas lingkungan hidup. Bangsa yang lalai pada lingkungannya adalah bangsa yang tidak bertanggung jawab, dan semua pemimpin lalai pada lingkungannya adalah pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Sebelum memutuskan mendirikan pabrik, membuka lahan, membuat jalan, apapun di samping baik untuk ekonomi, baik untuk pembangunan daerah, baik untuk masyarakat sekitar, juga perhatikan untuk tidak merusak lingkungan. Pidato Presiden SBY pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2006. Manusia dan lingkungan. Kurangnya kesadaran lingkungan bagi masyarakat kita memang merupakan permasalahan tersendiri. Masalah pencemaran dan rusaknya lingkungan mulai kita rasakan seiring dengan semakin tak terkendalinya perilaku manusia, mulai dari masyarakat yang kurang terdidik sampai masyarakat yang well educated, dari anak-anak sampai orang dewasa. Perubahan iklim. HAM atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ekstensi
kemartabatan manusia, harus dipahami bahwa munculnya pengakuan universal tentang hak lingkungan hidup menyiratkan pandangan kemajuan dan pemenuhan HAM yang holistik dan integral. Hak atas lingkungan hidup merupakan hak yang sangat fundamental manusia. Pelestarian lingkungan hidup. Menurut Muksin, upaya pelestarian lingkungan hidup melalui beberapa fungsi. 1. Direktif, penataan dalam pembangunan untuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan hidup negara. 2. Interaktif, sebagai pembina kesatuan bangsa. 3. Stabilitatif, sebagai pemelihara atau termasuk di dalamnya hasil-hasil pembangunan dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 4. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.